Pernah kebayang gak sih program KKN kamu yang harusnya buat pengabdian masyarakat, malah berubah jadi teror murni. Bayangin lagi, teman dekat kamu di depan mata kamu tiba-tiba muntah, tapi yang keluar segumpal rambut manusia. Ini bukan fiksi loh, ini adalah kisah nyata dari tahun 2009. Sebuah tragedi yang berawal ketika sekelompok mahasiswa secara fatal melanggar aturan paling sakral di Desa Penari. Oke, kita langsung masuk ke inti horornya. Ini dia momen yang jadi pemicu segalanya. Di tengah sunyinya desa, Widya tiba-tiba ngerasa mual banget. Tapi yang keluar dari mulutnya itu bukan hal yang wajar, bukan, melainkan segumpal rambut. Ini adalah pertanda pertama, sebuah pesan yang super mengerikan bahwa mereka udah salah langkah. Udah mengusik sesuatu yang sama sekali nggak boleh diganggu. Kejadian mengerikan ini jelas bukan kebetulan, ini adalah hukuman. Tapi pertanyaannya sekarang, dosa apa sih yang mereka perbuat? Aturan apa yang udah mereka langgar sampai harus menerima takdir sekejam ini? Nah, untuk ngejawab itu, kita harus kenalan dulu sama sang penguasa gaib di desa itu. Yap, kita masuk ke bagian satu, sang penguasa. Karena di pusat dari semua teror ini, ada satu entitas, satu nama yang jadi sumber ketakutan. Nyai Badarawuhi. Jadi, siapa sih Badarawuhi ini? Dengerin baik-baik. Dia bukan sekedar arwah penasaran atau hantu biasa. Dia adalah siluman ular penguasa alas. Entitas kuno yang kekuatannya terikat sama tanah dan hutan di sana. Dan dia bisa berwujud jadi penari yang luar biasa cantik. Dia menuntut rasa hormat yang mutlak. Dan kalau sampai ada yang berani melanggar, wah, bayarannya adalah nyawa. Setiap tempat pasti punya aturan ya kan? Tapi di Desa Penari, aturan ini soal hidup dan mati. Seperti yang udah diwanti-wanti sama Pak Prabu, kepala desanya, ada beberapa pantangan dasar. Jaga omongan, jangan sombong, jangan ngeluh. Tapi dari semua itu, ada satu aturan yang harganya nggak bisa ditawar. Dilarang keras memasuki gerbang ke tapak tilas. Sebuah batas suci yang kalau dilewati, artinya kamu mengundang kutukan. Sekarang kita masuk ke bagian 2, asal-usul kutukan. Nah, yang bikin cerita ini makin kompleks, tragedi tahun 2009 ini ternyata cuma gema dari konflik yang udah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Dan semuanya berpusat pada satu benda terkutuk, gelang Dau. Coba kita lihat lini masanya. Semua ini berawal di tahun 1955, saat seorang wanita pemberani bernama Mbah Putri nekat mencuri gelang Dau buat menghentikan ritual tumbal di desanya. Tapi Badarawuhi itu licik banget. 25 tahun kemudian, di tahun 1980, dia berhasil memanipulasi cucu Mbah Putri buat ngembaliin gelang itu. Dan tindakan inilah yang membuka kembali gerbang kutukan, yang akhirnya menjerat para mahasiswa di tahun 2009. Terus, apa sih sebenarnya Dawuh itu? Jangan salah, ini bukan gelar kehormatan sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah vonis abadi. Menjadi Dawuh artinya jiwa kamu akan dikorbankan, diikat selamanya sama Badarawuhi, dan kamu dipaksa untuk menari, menghibur dia dan para lelembut lainnya di alam gaib selamanya. Oke, bagian 3, tragedi pelanggaran batas suci. Disinilah letak perbedaan krusialnya. Kalau kelompok tahun 1955 itu melawan kejahatan demi menyelamatkan orang banyak, tragedi para mahasiswa KKN ini justru lahir dari sesuatu yang lebih personal dan gelap. Nafsu, kecemburuan, dan penodaan terhadap tempat yang paling disakralkan. Jadi ini kayak efek domino dari serangkaian keputusan buruk. Pertama Bima. Dia nekat bikin perjanjian gaib sama Badarawuhi cuma demi memelet Widya. Kedua, Ayu. Karena cemburu dia malah nyolong gelang dan selendang terkutuk itu buat dirinya sendiri. Dan yang terakhir, puncaknya, kesalahan paling fatal. Bima dan Ayu menodai area tapak tilas, tempat paling terlarang dengan perbuatan mereka. Dan di titik itulah, nasib mereka berdua sudah disegel. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Kontrasnya tajam banget. Kelompok tahun 1955 itu motifnya mulia. Mereka melawan kejahatan buat menyelamatkan desa. Sedangkan kelompok tahun 2009, motifnya murni egois. Cuma karena nafsu dan keinginan pribadi. Ironis banget kan? Tindakan mereka justru menghidupkan kembali kejahatan yang puluhan tahun lalu coba dipadamkan mati-matian. Lanjut ke bagian 4. 2 takdir. Karena motif dan tindakannya beda, ya tentu aja harga yang harus dibayar juga beda. Yang satu melawan, yang satu lagi malah menyerah pada kejahatan. Sekarang, mari kita lihat gimana setiap pelanggaran itu mendapatkan balasannya masing-masing. Widya yang awalnya cuma jadi target pelet Bima, justru jadi korban utama teror Badarawuhi. Coba bayangin,
Dia mulai dengar suara gamelan di tengah hutan padahal nggak ada siapa-siapa. Pernah juga dipaksa nari sendiri di tengah malam kayak boneka yang dikendaliin. Dan puncaknya, waktu dia lihat makanan di hajatan gaib berubah jadi kepala monyet. Ini bukan teror acak, ini cara Badarawuhi menandai mangsanya. Pada akhirnya hukuman mereka bisa dibilang sangat puitis, setimpal sama dosa mereka. Bima, yang didorong oleh nafsu, dikutuk jadi pasangan abadi Badarawuhi buat melayani nafsu itu selamanya. Sementara Ayu, yang menginginkan pesona dan daya pikat sang penari, ya, dia dikutuk buat jadi dauh yang baru, menari tanpa henti di alam gaib sampai akhir zaman. Kisah ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup mengusik. Kalau kita anggap kutukan ini nyata, dosa mana yang sebetulnya lebih berat? Apakah menentang takdir yang kejam demi menyelamatkan orang lain? Atau menodai tempat yang sakral cuma demi kepuasan diri sendiri? Coba direnungkan, karena siapa tahu, mungkin memang ada aturan-aturan tak terlihat yang mengatur dunia di sekitar kita.